Kisah inspiratif Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita teladani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan taufik hingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, mari kita mengambil pelajaran dari salah satu sahabat Rasulullah yang begitu luar biasa, seorang manusia yang paling mulia setelah para nabi, seorang lelaki yang keimanannya begitu kokoh sehingga Rasulullah menyebut bahwa jika iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat maka imannya lebih berat. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah, pemimpin pertama kaum muslimin setelah wafatnya Nabi, manusia yang mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan setiap perkataan Rasulullah tanpa ragu. Mari kita kembali ke masa awal dakwah Islam, ketika Rasulullah menerima wahyu dan mulai menyampaikan risalahnya. Di tengah masyarakat yang masih tenggelam dalam kegelapan jahiliyah, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang menerima dakwah ini tanpa ragu, tanpa syarat, tanpa perlu melihat bukti. Dengan penuh keyakinan ia mengucapkan kalimat tauhid, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk Islam. Salah satu kisah yang begitu menginspirasi adalah saat peristiwa Isra dan Miraj. Saat itu banyak orang yang meragukan cerita Rasulullah tentang perjalanannya ke langit, bahkan sebagian kaum muslimin yang lemah imannya mulai bimbang. Mereka datang kepada Abu Bakar dan berkata, apakah engkau percaya bahwa Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam lalu naik ke langit dan kembali sebelum fajar menyingsing? Dengan tenang Abu Bakar menjawab, jika Muhammad yang mengatakan itu maka aku percaya. Inilah sebab ia mendapat gelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan Rasulullah. Tidak hanya dalam keimanan, keteladanan Abu Bakar juga terlihat dalam pengorbanannya. Ia adalah sahabat yang mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan Islam. Suatu ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk bersedekah di jalan Allah, Umar bin Khattab datang dengan membawa setengah hartanya. Dalam hati ia berharap kali ini ia bisa mengungguli Abu Bakar. Namun saat Abu Bakar datang, ia menyerahkan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Ia menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, ia memilih Abu Bakar sebagai teman perjalanan. Bayangkan betapa besar keutamaan Abu Bakar sehingga ia menjadi satu-satunya orang yang menemani Rasulullah dalam perjalanan penuh bahaya itu. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam, saat kaum musyrikin mengejar dan hampir menemui mereka. Abu Bakar begitu khawatir bukan karena takut mati tetapi ia takut jika sesuatu terjadi kepada Rasulullah. Ia berkata, wahai Rasulullah, jika salah satu dari mereka melihat ke bawah niscaya mereka akan menemukan kita. Rasulullah menenangkan dengan kalimat yang abadi, jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dilanda kesedihan yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai lelaki yang kuat sempat berkata bahwa Rasulullah tidak wafat melainkan hanya pergi seperti Musa yang meninggalkan kaumnya. Saat itu Abu Bakar tampil dengan ketegasannya, ia berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ia kemudian membacakan ayat yang berbunyi bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul dan telah berlalu para rasul sebelumnya. Jika ia wafat atau terbunuh apakah kalian akan berpaling? Mendengar itu, Umar seakan baru pertama kali mendengar ayat tersebut dan ia pun tersadar. Saat menjadi khalifah, Abu Bakar menghadapi tantangan yang sangat berat. Banyak orang yang murtad, banyak yang enggan membayar zakat, dan banyak pula yang mengaku sebagai nabi palsu. Namun dengan ketegasannya, ia berkata, demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara salat dan zakat. Jika dulu mereka membayar zakat kepada Rasulullah, maka sekarang mereka harus membayarnya kepada pemimpin kaum muslimin. Dengan keberanian itu, ia berhasil menyatukan kembali umat Islam dan menumpas pemberontakan.
Kisah lain yang begitu menginspirasi adalah ketika ia mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ia berkata, "Aku telah memilih pemimpin bagi kalian dan aku tidak memilih kerabatku karena aku ingin bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih." Pilihannya jatuh kepada Umar, seorang lelaki yang tegas dan adil. Begitulah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, penuh dengan keimanan, pengorbanan, keteguhan, dan kepemimpinan yang luar biasa. Ia wafat dalam keadaan yang begitu sederhana, meskipun pernah menjadi pemimpin kaum muslimin, ia tidak meninggalkan harta yang melimpah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk meneladani keimanan, keteguhan, dan pengorbanan Abu Bakar dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai sahabat Rasulullah dan mengikuti jejak mereka dalam beriman dan beramal solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.